Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Assalamualaikum Kak Nabawi. Mas Bedu kemana? Nah lo. Maaf telat. Wah dia habis makan apa nggak ngajak-ngajak? Tadi habis makan tempat. Habis makan bakso tadi di depan. Jadi aku makan dulu jadi sebentar. Ternyata udah mulai acaranya. Kok berani sih Mas Bedu? Ya makan bakso berani lah, emang makan bakso kayak jalan di. Enggak, soalnya kan kemarin banyak kasus tukang baksonya ngeludahin mangkok baksonya sebelum dituangin. Hah? Iya, rame tahu ya. Ada bakso. Jadi tuh sebelum dikasih Dia lupa bawa micin kali dia cuy. biar asin ya. Tetap aja ya. Nanti kalau kena corona gimana? Kok jahat sih tukang bakso? Iya, tadi udah dicek belum? Enggak, kali ini sih kayaknya nggak diludahin deh. Enggak, diapain? Gini. Lebih asin kayaknya. Biar gurih. Nggak semua ya EN nggak boleh menyamaratakan semua tukang bakso seperti yang EN lihat dan EN baca dari berita-berita. Nggak semua tukang, itu hanya oknum-oknum aja. Tapi kan tetap aja IN nggak berani. IN mah trauma liatnya kayak gitu. Iya, Abdu juga pada trauma sih. Iya kan? Lu pernah makan sate, nggak ada satenya, tusukannya doang. Ya gimana caranya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi beli tusukan apa beli sate? Katanya kalau makan sate pakai tusukan katanya nanti susuknya rontok apa? Susuknya rontok. Emang saya pakai susuk. Saya makan aja gitu. Ya tunawan. Sate kambing apa sate onta? Kambing mah. Nek, tapi kalau trauma itu kira-kira bisa disembuhin nggak sih, Nek? Bisa. Bisa ya, Nek? Wah, gimana tuh, Nek? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Trauma. Apa sih yang namanya trauma? Suatu pengalaman yang tidak menyenangkan nempel terus di benak kita, itu trauma. Yang namanya trauma, apa penyebab trauma? Boleh jadi pengalaman pribadi, atau pengalaman orang lain, atau orang lain bercerita, atau kita nonton, atau kita baca, atau orang tadi mendapat goncangan yang luar biasa. Misalnya kena bencana alam, tsunami, Iya betul mah. longsor, rumahnya ambruk, tanah melesek ke dalam, atau misalnya saja terorisme datang, rampok datang ke rumah dia, atau misalnya perkosaan. Banyak sekali yang menjadikan seorang trauma. Sebagai seorang muslim, yang namanya trauma itu bisa diatasi. Dan ini banyak pengalaman. Kayak tadi kalau nggak salah dengar, Bedu itu makan bakso. Kata En tadi katanya nggak takut Bang Bedu beli bakso. Emang kenapa? Tuh di TV diludahin. Ngomong soal tukang bakso, Mama pengalaman. Anak-anak orang ngumpul di rumah Mama. Terus dari atas teriak, bakso! Yang lain ngelongok. Kata yang temennya, jangan beli sama dia. Emang kenapa? Gua tahu waktu ketemu di jalan, dia pipis dijentil doang. Sementara ngambil soun, ngambil mie pakai tangan. Itu trauma. Ditandain tukang bakso aja yang tampangnya mana, itu nggak laku lagi. Nah kayak yang diludahin, kan orang ngeliatin dia. Walaupun dia sudah berubah sikap, di benak orang tadi tetap jijai. Iya apa iya? Iya, betul. Contoh. Punten ya. Yang namanya tukang pecel, ini Mama. Kan Mama ke kampung-kampung ceramahnya. Mobil, ini kebun singkong. Tukang pecel kan pakai gendongan. Ya. Bakul gede, di palanya ada nampah. Apa? Punten. Ini nyata yang membuat kita trauma. Pengen pipis ke tukang pecel. Dia angkat doang rokna. Ya. Nongkrong didinya. Jalan deui. Membuat kita trauma. Gua ogah beli pecel sama dia, kagak cebok kan? Ini nyata. Bukan karangan, tapi lihat sendiri. Jadi banyak yang membuat kita trauma. Contoh. Dulu pertama saya pindah ke Depok, di seberang lapangan itu ada kebakaran. Anak saya baru usia 2,5 tahun, saya gendong nonton kebakaran. Kan semua orang rame.
sampai usia SMA, anak saya takut kalau ada orang ngumpul. Takut lihat api, ini trauma. Trauma bisa disembuhkan, satu, dengan sholat. Karena Allah berfirman, dikatakan bahwa yang namanya sholat itu adalah obat bagi kita. Kenapa? Ista'inu bisobri wassalah. Fa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Jadi kalau sholat dan sabar sebagai penolongmu hanya bisa dilakukan oleh orang yang khusyuk dalam ibadah. Kenapa dalam sholat? Dengan sholat kita tahu yang paling maha segala-galanya hanya Allah. Semua adalah di bawah kekuasaan Allah. Kalau kita yakin semakin khusyuk kepada Allah, semakin kita membaca bacaan sholat, di mana setiap helaan napas kita, setiap bacaan sholat kita berdoa kepada Allah, makin merasa kecil kita. Satu. Yang kedua, yakinkan di hati kita, seberat bagaimanapun masalah, pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan lebih tinggi. Contoh, SD, ujian pelajaran SD. SMP, ujian pelajaran SMP. Artinya diberikan guncangan yang membuat trauma tadi, yakinkan. Sesuai kadar kemampuan iman kita. Makanya, yakinkan di hati Anda bahwa ini sesuai dengan kadar kemampuan diri kita. Yang ketiga, bagaimana caranya? Yakinkan di hati Anda. Seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Jadikan Anda orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kita semua nih, di atas, di bawah, di panel. Semua suatu saat pasti mengalami sesuatu yang berat. Pasti. Kalau Anda katakan tidak pernah mengalami yang berat, bohong. Semua berpikir, ya Allah, rasanya saya tidak sanggup lagi mengatasi ini. Tapi dengan modal ketakwaan, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Jangan jauh. Corona udah 4 bulan, ya kan? Betul. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Udah 4 bulan. Ya Allah, bingung amat bagaimana nyari duit. Bagaimana buat makan. Bagaimana buat anak sekolah. Allah pun menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada yang mati kelaparan. Semua kebagian. Tolongin tetangga, dari Pemda ada bantuan, dari pusat ada bantuan, semua saling bersinergi. Inilah perlunya kebersamaan. Jadi jangan dipikirin sesuatu yang pernah kita alami yang tidak nyaman di benak kita menjadi pikiran kita rusak. Bisa-bisa asam lambung. Orang yang sakitnya asam lambung yang banyak memikirkan segala sesuatu. Ada ini dipikirin. Orang ngomong ini dipikirin. Orang berbuat seperti ini dipikirin. Orang lewat dia melengos dipikirin. Ngapain mikirin orang? Selama yang gue lakukan kata Allah benar, bodoh amat lu bilang apa? Gue tahu yang benar kok. Maaf. Harusnya kita banyak zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahuilah kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Yakinkan di batin Anda, biar Anda nggak trauma, bahwa ini sudah ketentuan Allah. Seberat bagaimanapun Anda menghadapinya, musibah ini izin Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah, ma yu'min billah yahdi qalbah. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah, termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan kita, izin Allah. Caranya bagaimana? Beriman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya berikan petunjuk. Makanya hadapi dengan iman. Rukun iman ada berapa? 6. Yang nomor 6 naon? Percaya pada kodo dan kodar. Nah ini. Kodo dan kodarnya Allah. Kodo, tata rencana Allah. Yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah. Namanya takdir mubrom. Takdir ikhtiari yang bisa diikhtiarkan. Artinya trauma yang datang kita ikhtiarkan mengatasinya dengan zikir kepada Allah. Oke kan? Oke. Dengerin Nenek ngomong. Iya, Nek. Yang namanya kodok, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Jadi ketika seseorang mengalami peristiwa yang berat,
yang membuat dia rasanya tidak sanggup, itu adalah takdir mutlak. Ketentuannya dari Allah, nggak bisa dirubah. Makanya yakinkan di batin Anda mengatasi daripada trauma tadi bahwa ini adalah kehendak Allah. Makanya hadapi dengan ridho. Hadis Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nggak bisa kita merubahnya. Menghadapinya dengan iman, dengan ridho. Itulah yang Allah ajarkan buat mengatasi trauma yang datang kepada kita. Oke. Jadi untuk mengatasi rasa trauma yang datang, atasi dengan ridho kepada apa yang digariskan oleh Allah kepada kita. Baik, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede.